kita ke informasi berikutnya. Presiden Prabowo Subianto menetapkan tahun 2025 ini menggelontorkan 5 paket insentif ekonomi terbaru. Ya, total alokasi anggaran disiapkan sebesar 24,44 triliun rupiah. Di awal Juni 2025 ini, pemerintah memberikan paket insentif ekonomi bagi masyarakat. Terdapat 5 paket insentif diputuskan diberikan dengan alokasi anggaran sebesar 24,44 triliun rupiah. 5 paket insentif ekonomi ini disiapkan untuk menunjang daya beli masyarakat dan akan diberlakukan mulai 5 Juni 2025 mendatang. Insentif pertama, diskon transportasi sebesar 940 miliar rupiah. Kedua, insentif diskon tarif tol sebesar 20% untuk 110 juta pengendara. Kemudian insentif penebalan bantuan sosial dan pemberian bantuan pangan sebesar 11,93 triliun rupiah yang berupa kartu sembako dan bantuan pangan 10 kg beras untuk sekitar 18,3 juta KPM yang diberikan selama 2 bulan. Selanjutnya bantuan subsidi upah sebesar Rp150.000 untuk 17 juta pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah per bulan. Dan insentif terakhir perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar 50% bagi pekerja sektor padat karya. Kebijakan pemberian 5 paket insentif ekonomi ini dengan total nilai paket insentif mencapai 24,44 triliun rupiah yang terdiri dari 23,59 triliun rupiah diambil dari APBN dan sisanya 850 miliar rupiah diambil dari dana non-APBN. Diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Sementara itu pemerintah sendiri memutuskan meniadakan diskon tarif 50% untuk listrik rumah tangga. Dari Jakarta, Ajax Channel. Ya, pemirsa, kita update terlebih dahulu bagaimana posisi indeks harga saham gabungan pada saat ini. Kita lihat sejauh ini IHSG tampak melemah 0,86% ke 7004,2. Kemudian saham-saham yang menjadi top gainers di sini ada Antam, kemudian PSAB. Ada BRMS, DSSA, DKFT, Inco, Raja AMRT, Obat dan juga SPRE. Kemudian top losers ada dari BBRI, BBCA, BMRI, Bumi, ada Adro, kemudian juga ASII, PNLF dan BBNI. Ya, dari sisi sektoral beberapa sektor ada IDX Health, kemudian Basic, Trans, kemudian Techno Energy begitu ya menjadi salah satu sektor penggerak untuk indeks harga saham gabungan hari ini. Walaupun kemudian tampaknya seluruh sektor masih melemah pada perdagangan pagi hari ini, kita nantikan bagaimana pergerakannya hingga akhir perdagangan nanti. Baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Ya, tetap perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo dan rekan saya. Ya, dan saya Rosalyn Chiu. Pemirsa, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.